Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dani.net. Tamu kita kali ini yaitu Samsung J2 Prime, penyakit bawaan dari lahir. Ya, kalian pasti tahu penyebab atau kejadian atau penyakit umum dari Samsung J2 Prime yaitu tombolnya masuk ke dalam ya, atau nyungsep gitu. Ini tombol powernya masuk ke dalam, teman-teman ya. Untuk kondisi yang seperti ini, kita mesti cek dulu apakah tombol yang ini pinnya patah atau tombol yang ada langsung terhubung ke PCB itu rusak, teman-teman ya. Kita mesti lihat dulu ya. Cuman di sini ada dua kemungkinan seperti yang saya bilang tadi ya. Kebanyakan itu adalah tombol yang ada di casing ini itu ada pin yang agak sedikit nonjol, itu patah, teman-teman ya. Kadang ada juga yang tombol terhubung langsung ke PCB itu juga bisa patah, teman-teman ya. Nah, ini kita lihat, kita pencet-pencet ke dalam ini nggak bisa, teman-teman ya. Jadi ya, jika kalian menemukan masalah seperti ini, mengalami hal yang sama seperti ini, jangan khawatir, jangan panik. Kalian bisa lakukan hal yang sama seperti yang ada di video ini ya. Oke, kita langsung saja untuk membuka HP-nya, teman-teman. Ini kita tekan juga nggak masalah ya. Seharusnya ketika kita tekan seperti ini, walaupun tombolnya nyungsep, ini pasti bisa hidup, teman-teman ya. Cuman ya, kita lihat dulu untuk tombolnya, apakah tombol yang terhubung ke PCB-nya yang rusak atau tombol yang di casing ini rusak ya. Kita langsung saja bongkar untuk HP-nya. Sebenarnya ini HP hidup, teman-teman ya. Baik, kita coba cek dulu ya dengan cara memancing menggunakan cas, teman-teman ya. Oke, hidup, teman-teman. Kita pancing menggunakan cas ya. Ini untuk menghidupkan layar HP yang tombolnya rusak, teman-teman ya. Oke, di sini sudah kita buka untuk bautnya, teman-teman ya. Sekarang untuk pembukaan kita akan melalui depan ya, karena di sini di depan ini masih ada lem di bagian LCD-nya, berarti kita mesti menggunakan blower, teman-teman ya. Nah, untuk setelan blower sendiri di sini kita gunakan settingan yang hangat-hangat saja. Untuk anginnya kita menggunakan 3 dan panasnya menggunakan 2 ya. Untuk settingan seperti ini kalian bisa sesuaikan dengan merek blower masing-masing ya. Nah, jika kita menggunakan setelan panasnya lebih tinggi daripada anginnya ya, nanti akan bermasalah pada LCD-nya, teman-teman ya. Inilah resikonya ketika kita melakukan servis HP, walaupun hal sekecil ini, karena pas kita bongkar itu melalui depan, teman-teman ya. Bongkar lewat belakang juga nggak bisa, ini karena dia harus seperti ini, teman-teman ya, karena ada lem ya. Oke, kita langsung saja gas menggunakan blower ya. Untuk pembukaan atau melelehkan lem menggunakan blower, kita kelilingi saja setiap pinggiran casingnya itu, teman-teman ya. Jadi kita kelilingi terus sampai lemnya itu meleleh ya. Jangan stuck atau diam di satu tempat ya, karena nanti panasnya malah akan masuk sampai ke dalam-dalamnya gitu ya. Nah, kita putar terus saja seperti ini. Oke, teman-teman, ini sudah hampir mau kebuka ya. Kita angkat pelan-pelan saja karena di sini masih ada lemnya, teman-teman ya. Oke, ini tombolnya lepas. Oke, kalau lem bawaan pabrik itu memang agak keras, teman-teman ya. Dan untuk kondisi HP-nya sendiri ini masih bagus dan masih perawan, teman-teman ya, untuk mesinnya. Dan ini sepertinya belum pernah dibongkar karena nempelnya masih keras juga ya. Nah, kita perhatikan di sini untuk tombolnya, ternyata dia masih bagus ya, teman-teman ya, untuk pinnya. Oke, teman-teman, di sini saya putuskan untuk coba tes menggunakan baterai ya, karena saya lihat untuk kondisi fisik dari tombol yang ada di casing ini masih bagus, teman-teman ya. Kita lihat, nah, pinnya ini masih nonjol ya, nonjol-nonjol. Nah, kelihatan ini masih bisa berfungsi, teman-teman ya. Namun jika kita lihat dari fisik yang ada, tombol yang ada di PCB atau yang terhubung ke PCB ini masih bagus, cuman nggak berfungsi ya. Mari kita lihat, kita sambungkan dulu ke cas. Oke, kita tunggu. Oke, casnya masuk. Kita lihat sudah ada notif petirnya, teman-teman ya. Namun ketika kita tekan tombol power yang ada di sini, kita tekan tombol power yang ada di sini, itu nggak berfungsi, teman-teman ya. Nggak masuk ke logo maupun ke menu ya. Nah, ini nggak bisa, teman-teman. Saya tekan-tekan nggak bisa ya. Nah, inilah fungsinya kenapa saya rekam, supaya kalian itu tidak merasa terbodohi atau merasa tertipu. Yang kalian tahu rusak tombol powernya masuk ke dalam atau nyungsep, padahal bukan. Ternyata yang bermasalah itu adalah tombol yang di bagian ini ya. Jadi kalian bisa lihat untuk kondisi HP kalian itu rusaknya di mana dan yang diganti apa gitu ya. Oke, saya simpulkan untuk tombol yang di casing ini masih bagus ya. Tombol di casing ini masih bagus, dan untuk tombol yang ada di PCB yang nempel di PCB ini nggak berfungsi. Saya tekan, mau ditekan berapa kali tetap nggak berfungsi ya. Nah, jika kasusnya seperti ini, kita langsung copot saja untuk baterainya.
LCD-nya kita copot, dan fleksibel yang di atas ini adalah fleksibel untuk headphone jack-nya ya. Kita buka, kita congkel, nah seperti ini. Dan di casingnya ini kelihatan ada sesuatu yang bolong-bolong, itu tempat kita melakukan congkelan ya. Kita masukin pin atau pin set, barulah kita congkel teman-teman ya. Oke, casingnya sudah saya buka. Untuk fisiknya sendiri ini kelihatan masih bagus ya, namun nggak berfungsi teman-teman. Berarti ini sudah mati ya. Nah, untuk pergantian ini kita mesti ganti menggunakan yang original ya. Yang original itu yang ada di congkelan ya. Kalau kalian beli yang baru di toko, umurnya itu nggak panjang teman-teman ya. Karena di sini kita akan menggunakan blower untuk membuka ini. Kita buka untuk fleksibel kameranya ya. Oke, kameranya kita buka, dan kamera depan juga kita buka ya, supaya tidak ada uap yang masuk ke dalam kamera ini teman-teman ya, gitu. Oke, sekarang kita hidupkan blower. Untuk setelan blower di sini saya menggunakan angin 3 dan panasnya 3,5 saja ya teman-teman ya. Dan ini kita langsung saja melakukan pencopotan untuk tombol powernya ya. Oke, jika kita menggunakan blower untuk membuka tombol, kita mesti tambahkan isolasi anti panas di samping atau di sekitar tombol tersebut teman-teman ya, supaya komponen yang ada di samping atau di sekitarnya itu tidak mengalami panas yang berlebih gitu ya. Nah, karena di sini ada IC power sama CPU-nya, dan MMC-nya juga ada di sini. Kita kasih isolasi ya. Oke, kita kasih isolasi seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, dan jika blowernya sudah panas, kalian tambahkan juga flops di sini teman-teman ya. Tambahkan flop di sini. Nah, kasih saja yang banyak. Nah, kita oles-oles seperti ini flopsnya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita lakukan langsung pencongkelan ya. Oke, teman-teman, sudah copot ya untuk kutunya ini. Udah copot untuk tombolnya. Sekarang kita bersihkan saja di pin-pin yang ada di tombolnya ini teman-teman ya. Kita bersihkan menggunakan solder saja. Kita gesek-gesek supaya timahnya itu rata ya. Gesek-gesek seperti ini. Ngeblur anjir. Gesek-gesek. Dan jika timahnya terlalu tebal, kita gunakan solder wick untuk mengangkat timahnya ya. Nah, seperti ini. Kita bersihkan timah yang bawaan pabrik ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita beri timah yang baru. Bisa gunakan timah cair maupun timah gulungan ya. Oke, dan kondisinya seperti ini teman-teman. Ini adalah pin di tombol powernya ya. Ini sudah kita bersihkan dan kita tambah dengan timah yang baru ya. Selanjutnya kita cari untuk congkelannya teman-teman. Untuk congkelan atau kanibalan, kita gunakan saja dari bekas Samsung ya. Oke, di sini saya punya mesinnya bekas Samsung. Ini dia, kita ambil ya. Untuk congkelannya kita ambil yang ini. Oke, ini kita lepas saja dulu dan kita eksekusi yang ini ya. Untuk pencopotan kita bisa lakukan hal yang sama kayak tadi teman-teman. Kita kasih flops dulu. Kemudian kita tembak menggunakan blower ya. Jika flopnya habis, kita kasih yang banyak saja teman-teman supaya tidak gosong ya, karena ini kan plastik ya untuk tombol powernya. Oke, kita angkat dan sudah copot. Oke, ini dia untuk menggantinya. Kelihatan ya. Oke, seperti ini. Sekarang kita langsung saja melakukan pemasangan. Untuk pemasangan kita tembak dulu menggunakan blower. Nah, jika sudah meleleh untuk timahnya, barulah kita pasang untuk tombolnya teman-teman ya. Oke, caranya bisa perhatikan seperti ini teman-teman. Kita tembak dulu menggunakan blower, dan jika timahnya kelihatan meleleh, baru kita lepas untuk tombolnya ya. Kita lepas pelan-pelan saja karena ini barangnya kecil. Oke, sudah nempel. Dan kita lihat teman-teman, kita lihat. Oke, kita coba tekan-tekan. Ternyata ini agak miring. Kita tembak lagi menggunakan blower, kita luruskan. Oke, sudah teman-teman. Kita bisa lihat tombolnya.
Oke, kedengaran ya tuh bunyinya. Sekarang kita semprot dan kita bersihkan sisa-sisa flops ini ya. Kita bisa gunakan sikat gigi maupun kuas untuk membersihkan sisa-sisa flop ini, dan jangan lupa kita semprot menggunakan kontak cleaner ya, ataupun thinner teman-teman ya. Oke, kita bersihkan dulu. Jika masih panas, kita bisa kipas menggunakan kipas motherboard PC, dan kita tunggu beberapa saat sampai dia dingin ya. Oke, ini sudah dingin sepertinya. Kita semprot dan bersihkan dulu teman-teman. Oke, sekarang kita langsung saja coba di mesin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja sekali pasang langsung bisa ya. Kita pasang baterainya seperti ini dan bismillahirrahmanirrahim. Amazing in the house, perfect. Ternyata sudah berhasil teman-teman. Ini kita tekan tombolnya hidup ya. Oke, berarti permasalahannya itu ada di tombol yang terhubung di PCB, bukan tombol yang ada di casing gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek kondisi kalian dengan video ini, karena setiap servisan saya coba untuk rekam supaya kalian itu tidak merasa terbohongi atau terbodohi ataupun tertipu ya gitu. Oke, ternyata dia pakai pola teman-teman. Kita coba tidurkan, sleep. Oke, berhasil. Kita nyalakan. Oke, nice. Ternyata sudah berhasil ya. Oke, sekarang saya akan coba lakukan pemasangan untuk casingnya. Saya akan pasang semuanya ya teman-teman ya. Untuk kondisi yang seperti ini saya akan percepat saja videonya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita melakukan pergantian tombol power seperti ini, usahakan kalian itu gunakan yang copotan teman-teman ya, karena disitulah yang originalnya ya. Ketika kalian mengganti menggunakan yang dari toko, itu seringkali umurnya nggak panjang teman-teman ya. Jadi ya memang harganya sih murah yang di toko, cuman masih baru ya. Kalau yang dicopotan kan udah second, udah pernah kepake ya, tapi original teman-teman ya gitu. Oke, ini sudah berhasil teman-teman. Sekarang saya akan pasang untuk casingnya, semuanya saya akan pasang. Dan untuk penutup, kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel Dani.net. Oke teman-teman ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.